Oke, selamat datang di Incast Infinity Podcast Bumper. Yang pastinya tetap asik tanpa toksik. Oke, Mas Tenalbar. Iya. Aduh. Hey, gimana nih? Udah lama nggak datang nih? Agak canggung ya. Udah. Sombong ya, sombong. Enggak lah. Ya, emang kemana aja nih aktivitasnya? Ya di rumah aja udah seminggu sih. Udah seminggu. Bed rest. Bed rest karena cinta atau karena something nih? Enggak sih. Kambuh sakit. Aku kambuh. Jadi di genu di kiri tuh hematrosis dia. Hematrosis, oke. Jadi mungkin, Bas, kami nggak tahu nih. Mungkin kami ya teman-temanmu kru-kru di sini kan tahu nih. Kamu juga kan bagian dari kami. Oke. Jadi kami tahu. Mungkin para penonton ataupun orang di luar sana nggak tahu nih. Sebenarnya Bastian ini sakit apa sih sebenarnya? Jadi tujuan aku diundang ke sini untuk tanya-tanya tentang aku nih. Iya. Apalagi? Kirain apa? Kan biasanya dibully gitu kan. Aduh, jangan. Ini Pak Produser tolong ya Pak, nanti tolong editornya disuruh cut ya nanti di sini. Ya gampang itu bisa. Soalnya kayak gimana ya, cringe banget kalau kita ini sering ngebully dia. Aduh. Enggak masalah, memang harus dibully. Padahal itu kan jujur. Suatu kewajiban. Oke. Tapi bentar deh. Kayaknya studio landscape ini panas ya. Pak Produser AC-nya. AC. Enggak, kita kan hidup di area tropis, Pak. Oh iya produser ya. Oke. Back to topic. Yuk, back to topic. Iya. Tadi mau nanya apa? Iya, jadi Mas ini sakit apa sebenarnya? Oh sakit. Kalau dibilang sakit sih bukan sakit namanya. Itu namanya hemofilia. Yang hemofilia itu apa? Hemofilia itu sebenarnya kelainan darah, di mana darah tuh mutasi gen dan darah tidak bisa mencukupi kebutuhan pembuluh darah. Yang lebih spesifik lagi, di dalam pembuluh darah itu ada nama faktor 1 sampai 12 atau 11 ya, lupa. Nah, di Bastian nih kurangnya di faktor 8. Jadi kurang tuh pembuluh darahnya. Oh, jadi karena adanya kelainan di darah ya? Iya. Mungkin gak sih kalau misalkan nih pertanyaannya gini aja deh, sederhananya. Mungkin penyakit kayak hemofilia ini itu didapetin dari mana sih? Asalnya dari mana? Mungkin dari keturunan kah atau apa? Mungkin aku sendiri nih yang kelihatannya sehat, apakah ada kemungkinan untuk dapat atau terkena sakit hemofilia ini atau kelainan ini? Kalau kayak gitu sih ya mulai dari sejarahnya sih. Awal pertama kali ditemuin sih dari sejarah Ratu Inggris, ya lupa sih abad keberapa. Tapi aku pas udah ditelisik katanya ini dari keturunan. Tapi udah ditelusurin dari sampai keturunan keberapa gitu nggak ada. Nah, jadi diambil kesimpulan oleh para dokter bahwa penyakit hemofilia juga bisa disebabkan oleh mutasi gen dalam kurun waktu berapa ratus tahun gitu. Jadi kan kita nih manusia nih, dalam beberapa ratus tahun kan Kita mutasi bisa aja yang ada yang rusak karena faktor alam atau faktor lain lah. Oh iya, jadi gitu. bisa saja terkena ya. Allahu alam ya. Iya. Ya, itu tergantung yang di atas juga kan ya. Perbandingan orang yang sehat sama yang hemofilia 1:10.000 kelahiran. Oh, iya. 1:10.000. Jadi kemungkinan dikit ya orang yang terkena hemofilia ini. Sangat dikit. Setahu saya, kita kan sekarang lagi di Bangka kan ya. Iya. Di Bangka setahu saya cuman ada berapa ya? 1, 2, ada sekitar 5 orang di Bangka. 1 udah pindah, maksudnya dia udah kuliah gitu kan, pindah di Palembang. 1 masih umur 3 tahun, ya 3 tahun, 2 tahun ya Dubai. Yang ke 1 lagi di Mentok, 1 lagi di deket daerah Pangkal Pinang, nama daerahnya Kampa. Oh, daerah Kampak, dekat rumah itu dong, saudara. Saudaramu lah. aku nggak pernah ke situ sih, tapi katanya dipindah di situ. Oke. Sekarang udah kelas berapa dia? Kelas 2 SMK. 2 SMK. Oh. Jadi Bastian tahu kalau di Bangka Belitung nih ya, tepatnya tahu ada orang-orang yang punya penyakit atau kelainan ya? Iya. Bukan penyakit ya? Kelainan darah ini tahu dari mana sih, Bas? Mungkin ada komunitas nggak, kayak kanker kan ada komunitas nih. Iya,
ada komunitas. Hemofilia ada itu nggak, komunitas nggak? Data sih didapat dari komunitas sih. Kan waktu berobat kita didata tuh. Nah, nama komunitasnya HMHI kalau nggak salah, Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. Oh iya, iya. Nah, di Bangka Belitung kebetulan belum ada cabangnya. Belum ada. Ya, jadi kami masuknya induknya ke Sumatera Selatan. Palembang. Ya, Ke dan Palembang. dan juga ya agak ngeluh juga sih di sini fasilitas kesehatannya belum mencukupi untuk masuk obatnya. Oh, jadi Bastian nih obatnya harus ngambil itu ke Palembang. Ya harus, kalau nggak Rujukan ngambil gitu? ya rujukan dari sini, dari puskesmas ke rumah sakit umum terus ke Palembang. Kira-kira ribet nggak sih itu kalau menurut Bastian sendiri? Ya mau gimana lagi ya, kalau memang harus dibutuhkan untuk disuntik obat itu cuman obat itu aja yang ada di Palembang, maksudnya emang yang terdekat ya di Iya, sini. Ya harus dilakuin lah. Jadi kalau kita bicara soal pengobatan atau berobat itu, ada nggak sih kemungkinan suatu obat atau suatu hal yang bisa membuat hemofilia itu sembuh? Saya rasa sampai sekarang untuk sakit hemofilia ini belum ada sih yang benar-benar menyembuhkan. Dan obat itu sendiri yang kita bicarakan dari tadi itu cuman untuk kayak vitamin untuk memenuhi faktor pembuku darahnya. Jadi kayak habis disuntik injeksi obat itu kayak kita udah didoping, langsung seger lagi. Oh iya, jadi fungsi obat itu seperti doping ya? Iya, dan pengobatan alternatif yang pernah saya ketahui sih di Jerman, apa sih namanya? Tahu film X-Men? Ah ya, tahu. Kayak gitu, di sumsum tulang belakangnya disuntik sumsum tulang orang yang udah sehat, iya. sehat. Terus mutasi gen kayak gitu. Dan harganya wah fantastis. Iya, yang pernah Bastian ceritakan ke aku kan? Iya, Ya, itu di luar podcast. Di ya? luar podcast. Iya. Oke Mas, mungkin kalau dari cerita-cerita Bastian mungkin di belakang podcast ini kan setahu aku nih Bastian bilang kalau harga obat itu cukup ya bisa dibilang mahal ya, karena obat tuh juga langka ya, susah mungkin. Kalau bisa dibilang langka nggak sih? Langka sih Pak, susah dapatnya dan Aduh, jangan panggil Pak lah, kita slatingan jadi malu. kan biar formal gitu Ah, apa ya, nih? formal. Tapi kita fun aja Mas. Iya, harga obatnya sekitar berapa ya? Untuk 1000 cc sebesar gini harga sekarang sekitar 4.900.000. Waduh. Dan itu kalau aku dengan Makanya berapa? umur sekarang dan berat, kan ada Oh, hitung-hitungannya. hitung-hitungnya juga ya. Dengan berat badan dan umur sekarang sekitar dibutuhkan per 12 jam sekitar 1.500 sekali Oke, suntik oke. dengan kondisi sehat. Dan Bukan kondisi kondisi sakit. Bukan kondisi sakit. Ya, kalaupun dalam kondisi sakit bisa-bisa itu 2 kali lipat. Jadi per 12 jam disuntik lagi. Berarti kalau aku hitung nih secara orang awam nih, secara manusia pada biasanya lah Iya. ya. Yang alhamdulillah mungkin kami diberi itu ya, diberi kesehatan gitu kan. Kami bersyukurlah. Jadi teman-teman yang di rumah juga jangan lupa bersyukur ya, jangan banyak ngeluh karena kita nggak tahu masalah kita itu belum masih ada masalah orang lain yang lebih dari kita. Ya nggak Mas? Ya gitu sih filosofi yang saya dapat dari dulu sampai sekarang. Iya. Jadi persoalan obat Bas tadi, berarti kalau Bastian lagi sakit suntiknya bisa habisin obat sampai 8 juta rupiah berarti. Lebih Pak, Sekali bisa suntik. sampai belasan juta kadang. Yo, berarti sebulan Bastian ini bisa ngabisin berapa cc obat dan itu harganya berapa sih Bas? Dulu ya waktu zaman saya masih Balita enggak, kecil. belum masuk kan orang tua saya PNS nih. Iya. Nah dulu kan PNS cuman ada ditanggungnya 2 orang, anak 1 sama 2, aku anak ketiga bungsu. Nah anak bungsu nggak ditanggung, jadi aku obatnya emang kayak bayar sendiri pribadi dari orang tua. Per bulan biasanya sekitar 40-60 juta, dan itu yang paling kecil. Jadi beban orang tua sih. Aduh, mau gimana ya Bas, tetap syukur aja ya. Iya. Syukuri aja. Jadi Bastian sekarang sebenarnya hemofilia ini efeknya apa aja sih Bas? Mungkin dari tadi kita ngomong-ngomong tanpa tahu efek dari hemofilia itu apa. Oke, untuk efek ya tadi sebelumnya belum dikasih tahu.
kan tadi udah dijelasin tuh kelainan pembekuan darah ya. pembekuan darah. Iya. Berarti kalau pembekuan darah berarti kalau pendarahan, kebentur atau capek itu efeknya luar biasa daripada orang normal. Iya. Seperti kalau pendarahan, kalian bisa sekitar 5 menit udah stop tuh darahnya. Udah nutup lagi lukanya. Aku belum. Oh iya. Dan kalau kebentur, kalian nggak apa-apa kayak kebentur meja nih, meja kita. Tek, nggak apa-apa. Dan tapi aku kalau kebentur bisa aja besoknya atau lusanya baru bengkak kayak gitu. Kalau bengkak sakit nggak Mas? Sakit, aduh, sakit Nggak banget sih. bisa dijelasin ya. Kemarin aja pas waktu minggu kemarin ya, waktu saya sakit yang waktu hampir jatuh itu, Sama si Tit. si dia akibat kecelakaan itu, sakitnya sampai buat aku kayak gym gitu kayak. Biasanya kalau sakit masih bisa, aku kan orangnya atraktif tuh, masih bisa ngomong gitu, kayak gitu. Tapi Iya. ini sampai kayak diem. Iya. Si Bastian aktif banget ya kalau orang kita ya. Ya, kalau apa lagi sakit juga kemungkinan Bastian ini masih aktif ya, mulutnya tapi. Ya, mulutnya. Suka bikin apa, guys? Bikin kesel. Nggak tahu juga sih. Aduh, jadi Bas mungkin dulu pernah nih aku sendiri nih ceritain ke penonton juga ya. Aku ini temen Bastian sekaligus itu ya, apa bagian dari kru dari Lemmy Skate. Jadi Betul. Bastian ini juga bagian dari Lemmy Skate, tapi dia bukan cuma teman dan kru, tapi dia juga udah keluarga. Kami semua udah keluarga ya, Bas ya. Itu kira-kira udah lama ya temenan, sekitar tahun berapa? 2016 kan ya? Ya, awal masuk. Enggak ada yang ngakuin teman, enggak ada yang ngakuin keluarga. Aduh. Ini Mereka siapa? Pak produser tolong kameramen ini kok tiba-tiba nyambung ya ngomongnya. Lagi podcast loh. Podcast ya. Produser minta Oh, gitu ya? Siapa produsernya? Dia sendiri padahal ini produser program ini. Jadi Bas, waktu SMA itu Bastian tuh pernah sakit berapa lama di rumah sakit tuh Bas? Waktu kelas 2 SMA kan aku ini sekelas sama Bastian nih. Nah, jadi Bastian tuh pernah kan hampir tidak naik kelas gitu kan karena sakit itu. Jadi gimana tuh Bas ceritanya Bas? Wah, Lucu atau sedih nih? masa SMA saya kira agak banyak kurangnya sih saya, terutama banyak memori yang hilang, terutama di kelas 11. Kelas 11 merupakan masa-masa saya di rumah sakit tuh paling banyak, atau di rumah paling banyak. Di semester 1 aja saya kan bulan Agustus saya jatuh. Iya ya. Hampir 2 bulan saya di rumah. Terus habis itu masuk. Terus semester 2-nya dari awal masuk semester 2 sampai ke bulan apa ya? Pak, produser kamera. Aduh, weh. Aduh, jadi lanjut. Bulan Agustus tadi. Aduh. Ini tolong dong. Maaf. Gimana ini editornya? Aduh, weh. Aduh. Gak dapat lagi feel. Aduh. Musik. Sampai bulan Agustus. dari awal masuk semester 2 sampai bulan April gitu di rumah sakit. Di situ benar-benar bed rest. Di rumah sakit sih injeksi terus per 12 jam. Itu masalahnya hal sepele Pak, cuman gara-gara Motor pleset. ya? Enggak kecelakaan motor, enggak Itu berarti jatuh. cerita yang lain ya, yang motor itu. Nah, itu cerita yang lain lah. Buat keluarga Bastian yang nonton, tolong. Udah masa lalu, jangan dimarahin lagi ya. Masa-masa kelam Pak. jadi Bastian di rumah sakit di apa tadi katanya bahasa kesehatan Injeksi itu disuntik Pak. Disuntik ya, disuntik. Maklum bukan orang kesehatan, aku mah cuma rakyat biasa ya. Gimana nggak tahu bahasa itu, orang dari umur 2 tahun kan aku ketahuannya. Iya di rumah sakit. Jadi awal pas ketahuan itu kan masih kecil nih, punya nggak sih rasa kalau terkejut gitu? Maksudnya gimana? Terkejut. Kan waktu gini nih, misalkan aku nih umur kan masih anak-anak nggak tahu apa-apa nih ya, pasti nggak banyak mikir kan. Iya. Divonis nih, kamu kena kanker, bodo amat lah kan, kita anak kecil kan, ya kita nggak tahu apa itu kanker, bablas segala macem kan. Kalau seumur 2 tahun, kalau Bastian gimana nih, terkejut nggak waktu divonis punya kelainan darah nih, hemofilia?
Aku kalau di kayak gitu sih nggak pernah terkejut ya, maksudnya memang orangnya kalau tahu hal yang baru aku cari tahu. Jadi umur 2 tahun apa sih hemofilia, tanya-tanya sama suster-suster di rumah sakit kan, sus apa tuh hemofilia. Itu tanya-tanya atau ada modusnya? Iya, itu kan masih kecil pak, Oh, iya, nggak iya, tahu iya, iya. kan digendong. Iya iya iya. Iya iya. Jadi gimana tuh cari-cari tahu? Cari tahu, katanya nggak boleh berdarah, nggak boleh capek, nggak boleh kebentur. Oh jadi gitu. Tapi berhubung ya anak kecil kan, meskipun tahu diri ini berbeda, tetap mau maksa kalau lagi main sama temen, Ya, main kayak ya. main lari-larian gitu. Karena emang jiwa anak-anak petak bermain ya. umpet, ya gitulah. Memang kayak orang kata dibilang tuh nakal lah. Nakal. Nggak Emang bisa nakal sih. dibilangin. Sampai sekarang nakal sih. Kalau kecil-kecil dulu Bastian ini nakalnya karena main-main sama itu teman-teman. Kalau sekarang nakalnya beda. Mungkin. Enggak. Ya. Enggak. Jadi Bas, sekarang Bastian aktivitasnya kan maksudnya bukan sekarang ya, bukan seminggu yang lalu atau apa. Kegiatan Bastian itu sehari-hari ngapain mungkin? Mulai dari Bastian tuh mungkin kuliah atau bekerja. Oh iya, bekerja. Bastian tuh kalau bekerja gimana tuh? Kan nggak boleh capek. Jadi tapi Bastian ini ikut gabung sama kami itu di bisa dibilang kita ini sedang merintis itu ya. Sedang merintis sebuah kreatif digital kreatif ya, atau aircraft ekonomi kreatif. Jadi fotografer, buat film itu kan capek banget mungkin kan. Tapi atau Bastian ada inspirasi gitu, orang yang punya kelainan juga tapi dia aktivitasnya atau hari-harinya tetap padat gitu, tetap beraktivitas. Banyak ya pertanyaan, gue bingung. Alasan kenapa waktu bekerja sih, kan nggak bisa capek tuh, jadi aku meminimalisir pekerjaan yang membutuhkan hal-hal yang berbau fisik. Jadi aku menekankan di mana pekerjaan yang membutuhkan aku tuh menggunakan pemikiran atau otak. Nah di bagian kayak dunia digital kreatif ini, kita tuh kan banyak dibutuhkan ide. Ide itu kan mahal pak. Iya mahal. Bagi orang yang bisa menghargai aja. Iya. Nah kalau masalah produksi kan diserahin ke yang lain. Jadi aku bagian yang capek mikirnya aja. Iya, tapi kan selama ini kita ada proyek itu kan Bastian ikut tuh, kan Bastian juga moto. Gimana tuh kemarin? Kan alhamdulillah baik-baik aja ya kemarin waktu kita selepas dari proyek yang itulah. Sebenarnya nggak baik-baik aja sih. Tetap capek ya. Setelah itu langsung injeksi biar badan fit. Benernya nggak ikut-ikut kayak gitu sih untuk lebih ke pembuktian diri aja. Gimana sih rasanya kayak orang normal gitu, bisa kesana kemari. Jadi Bastian kedepannya kemungkinan nih akan berhenti dari dunia fotografi. Enggak sih, lebih nyari tahu lagi aja. Oke, jadi lebih nyari tahu aja ya Bas kedepannya tentang fotografi. Tapi kalau kemungkinan berhenti nggak mungkin ya? Nggak berhenti nggak? Nggak tahu juga kedepannya sih. Mungkin ada hal lain yang lebih menghasilkan. Aduh, pasti ini ternyata materialistis juga guys. Beli skincare-nya dong. Tolong dong nanti Lemmy Skate untuk CEO ya. Wah, CEO bahasa kita kan. Gaul dikit, Pak. gaul dikit kan biar kayak kepunya skill gitu kan. Jadi untuk tim Lemmy Skate nanti tolong ya, tim makeover ya. Soalnya aku insecure sekali guys di sebelah dia. Selama dia di rumah kayaknya emang gak berhenti skincare kayaknya. Ya pasti. Enggak salah lagi. Ya enggak guys. Ya bisa ditarik kesimpulan seperti itulah. Oh iya. Jadi Bastian kalau di dunia kayak gini nih kan produksi itu pasti butuh fisik juga nih ke depannya. Kan kita juga baru merintis. Bastian itu punya inspirasi enggak atau apa lagi tuh seseorang yang menginspirasi Bastian banget untuk selalu berjuang meskipun dengan keterbatasan atau ya
mungkin Bastian tidak bisa melakukannya, tapi pada akhirnya sekarang saya sendiri mengapresiasi bahwa Bastian bisa mengakui bisa gitu ngelakuinnya, kayak turun ke fotografi yang awal-awalnya mungkin kami juga ragu terhadap Bastian, tapi Bastian bisa membuktikan bahwa saya bisa. Kalau inspirasi sih banyak Pak ya, tapi kalau yang benar-benar inspirasi bagi saya sih ada satu orang, dia lupa sih namanya siapa, tokoh dari luar negeri. Iya. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa memotivasi orang banyak. Oh iya. Dan salah satu juga ada lagi, dia sama sakitnya kayak aku, hemofilia, tapi berhasil sampai ke puncak tertinggi Everest. Wah. Bayangin Pak, tiap kenaikan 100 meter Dia harus dia injeksi. suntik, kenaikan 100 meter dia suntik. Nah, tekad itu yang saya bawa sampai sekarang, gimana biar saya bisa kayak orang. Oke, jadi secara tidak langsung bahwa dia ingin menunjukkan ya bahwa dengan adanya keterbatasan, jika kita mau kita tetap bisa. Iya, keterbatasan tuh bukan Suatu halangan. halangan. Iya, kayak Kita bisa mikirin hal lain juga untuk kita lakuin untuk menggantikan yang kita mau. oh iya. Jadi sama halnya dengan berkarya ya, meskipun equipment kita ya yang sederhana gini kan, tapi ketika itu bisa kita maksimalkan, ya kita bisa itu ya, bisa memaksimalkannya ya. Iya. Oke guys, jadi mungkin sekian dari kami ya. Terima kasih untuk Bastian yang udah mau datang Iya, ya, udah makasih. nyempatkan diri. Sama-sama. Sedang sakit ya, lagi bed rest ya. Ya lagi sakit sih, belum sehat-sehat. Ya, belum sehat banget. Udah datang ke studio, bukan studio kami sih, tapi kita kan Anda bagian dari kami. Iya. Untuk sekarang. Tadi Kita- juga bingung kok langsung jadi narasumber ngomongin Aduh apa. Pak, jangan dibocorin Pak. Tapi kamu juga sih. Males nanti jadi debat lagi ya. Jadi kita sekian aja podcast kita pada hari ini untuk Bastian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan teman-teman tetap asik tanpa toksik. Dan selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. And cut.